Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaihi ta'ala wa hadiyatan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikati wal muqarrabin wa jami'il tabi'in wa ila jami'il anbiya'i wal awliya'i ila inakan wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin fi sirril hakim al-Bukhari wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asy'ari wa Syekh Sulaiman bin Umar al-Jamal wa Syekh Imam Muhammad Asy-Syafi'i wa Syekh Ahmad Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Mustafa Al-Muradi wa Syekh Ma'asyur wa Syekh Mutawalli Sya'rawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Syuhab Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad Ali Al-Syabuni wa Syekh Quraisy wa Husain wa Syekh Bisri Mustafa Rabban Syahidi Kitab Al-Ibris wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ila jami'il mu'minina wal muslimat syarwi dalamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, dereng. Saderenge kula lanjutaken. Ben ingin kula kelalen rebutine mriku. Wis paham lho lapo prei mosok malam takbiran ngaji. Pun prei mawon takbiran. Ben ingin kula kesupen. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 1 Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun Fa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin wa idza qila lan takalane den ucapaken lahum marang Bani Israil aminu padha iman sira kabeh bima kawan barang anzalakan nurunake sapa Allah ing man kaum mongko padha ngucap sapa Bani Israil nu'minu iman sapa ingsun bima kelawan barang unzilakan den turunake apa ya sima alaina ing atase ingsun wa yakfuruna lan padha kufur sapa Bani Israil bima kelawan barang wara'ahu kang ana ing sanggurine ma unzila wa huwa utawi ma wara'uhu iku al-haqqu bener musaddiqan hale benerake lima marang barang ma'hum kang tetep ing dalem sertane Bani Israil kul dawuh sira Muhammad salima taqtuluna mongko kenapa padha mateni sapa sira kabeh anbiya Allah ing pira-pira nabine Allah ing qablu saking sadurunge ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina iman sapa sira kabeh walaqad ja'akum yakti teman-teman tumeka ing sira kabeh sapa Musa Nabi Musa bil bayyinati kelawan gawa pira-pira pertanda Tumat tahalkum mongko kali-kali gawe sesembahan sapa sira kabeh. Al-ijla ing pedhet emas mimbadi saking sawise tindake Nabi Musa. Wa antum hali utawi sira kabeh iku zalimuna padha nganimoyo sapa sira kabeh. Wa id akhadna lan ing nalikane mendhet sapa ingsun misaqakum ing janji sira kabeh. Warafa'na lan hale ngumpuli sapa ingsun fawqakum ing dalem dhuwur sira kabeh atura ing gunung Tur
Khudu padha ngalapo sapa sira kabeh ing barang akaina kang maringi sapa ingsun kum ing sira kabeh bikuwatin kelawan kuat wasma'u lan padha krungu sira kabeh. Kalu padha ngucap sapa Israil sami'na krungu sapa ingsun wa asaina tetapi nulayani sapa ingsun wa usribu lan den campuraken sapa Bani Israil fi qulubihim ing dalam pira-pira atine Bani Israil al-ijla ing pedhet emas dikufrihim sebab kufure Bani Israil. Kul ngendika sira Muhammad di sama Allah banget utawi wiji-wiji yak murukum kang perintahake kum ing sira kabeh bihi kelawan apa iman kum iman sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminina padha iman sapa sira kabeh. Kita wasya'ibun sang dosa setunggal dheweke yang didhawuhi supaya iman marang kitab-kitab kang den turunaken dening Allah Ta'ala dheweke padha mangsuli surasane ingsun wis padha percaya marang kitab kang den turunaken marang ingsun dhewe kaya ngono wangsulane dheweke. Dadi dheweke nang percaya marang kitab kang den turunaken marang dheweke yaiku kitab Taurat. Tapi dheweke padha kufur ngufuri kitab sakliyane Taurat. Mongko kitab iku sabenere nyata saking ngersane Gusti Allah Ta'ala. Tur beneraken marang kitab-kitab kang den turunaken marang dheweke kabeh. Kanjeng Nabi den dawuhi supaya takon marang dheweke kabeh kang surasane mengkene. Yen pancen sira kabeh ngaku padha iman, yo kene sira kabeh kok padha mateni nabi-nabine Allah Ta'ala. Sira kabeh Bani Israil katakan Nabi Musa kanthi nggawa tanda-tanda kebenaran usana sawise mengkono nuli sira kabeh padha agawe sesembahan pedhet emas. Dasar sira kabeh iku pancen wong-wong kang padha nangingaya. Ilinga yen Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala wis nata mundhut janji, wis nyata mundhut janji sira kabeh kanthi sira kabeh den ungkuli gunung. Dene surasane janji mau mengkene. Cekelana dawuh kang ingsun paringaken sira kabeh kanthi temen lan padha ngrungokno sira kabeh. Sira kabeh Bani Israil padha mangsuli kula sedaya sami mireng lan kula sedaya sami bangkang. Pancen atine Bani Israil persasat-sasat wis den campur karo sesembahan pedhet emas sebab kanggone padha kufur. Gusti Nabi Muhammad den dawuhi supaya ngendika marang Bani Israil kang surasane mengkene. Yen sira kabeh padha ngaku iman nanging sikap ira padha mengkono, lah kok ala temen sikapmu kang kaya mengkono mau yen pancen sira kabeh padha iman. Cukup panjang nggih. Sangang dosa setunggal. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan mereka kafir kepadanya yang diturunkan sesudahnya. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Sedang dia itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Tengah ayat sadar ini niku dikatakan bahwasanya orang-orang Bani Israil mendapatkan ghadab ala ghadab. Dengan tinggal fabau bi ghadabin ala ghadab. Mereka mendapatkan ghadab di atas ghadab. Ghadabnya itu sudah tumpuk-tumpuk. Ghadabnya sampai tumpuk-tumpuk. Di ayat yang lalu dikatakan seperti itu, ghadabnya itu sampai wis tumpuk-tumpuk karena kedurhakaan mereka yang sangat luar biasa. Nah, teng ayat niki Gusti Allah menerangkan wajar saja mereka mendapatkan ghadab seperti itu. Wajar saja Bani Israil niku
mendapatkan ghadab di atas ghadab. Ini sampun diterangkan bahwasanya mereka tidak beriman kepada Al-Quran bukan karena mereka tidak tahu kalau Al-Quran itu benar, tapi karena mereka hasud kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan dari keturunan Israel, tetapi Nabi Muhammad itu dari keturunan Ismail, sehingga mereka ada hasud di dalam hatinya. Jadi ini dikatakan ghadab di atas ghadab, tang mriki mangke dikatakan wajar saja mereka mendapatkan seperti itu. Kenapa? Niki wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Ayat ini dimulai dengan huruf waw, wa. Kalau dari nanti tersanjang kembali huruf waw sing bermakna dan itu tidak mungkin menjadi awal kalimat. Gak mungkin ujuk-ujuk ono dan gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang hubungannya dengan sebelumnya. Jadi tidak mungkin dan itu berdiri sendiri ujuk-ujuk dan, kecuali lagu ini Sheila on Seven ujuk-ujuk dan bukan maksudku. Itu coba ilmu akhlak Daurotus Syi'ri, Daurot Syi'ir. Jadi tidak mungkin ada kata yang ujuk-ujuk langsung dan. Lek ono kata yang dimulai dengan dan, berarti itu ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Sebelum kata mriki dikatakan wa idza qila lahum. Teng ayat iki teng tafsir At-Tabari dikatakan teng ayat iki nggih. Kok jense wa idza qila lahum. Teng ayat iki menurut tafsir At-Tabari lil yahudi min bani Israil lilladzina kanu baina dhaharani muhajir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Runtan ayat ini itu adalah orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mana mereka berada di tengah-tengah kaum muhajirin Rasulullah. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi ketika dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, aminu, awakmu imano, aminu ai soddaku, tegese benerno, imano awakmu kabeh. Orang-orang Yahudi yang berada di Madinah didhawuhi kaya ngoten, imano sapa sira kabeh. Ai soddaku tegese benerno sapa sira kabeh, bima anzalallahu, benarkan imanlah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Napa sing diturunkan oleh Allah? Yakni bima anzalallahu minal Qur'ani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing dimaksud imano awakmu karo Quran, yang mana Quran itu digawa karo Kanjeng Nabi Muhammad. Lah teng ayat niki nggih, teng ayat niki Gusti Allah tidak dawuh bima anzalallahu ala Muhammadin, tidak disebut nama Muhammad, walaupun yang dimaksud nama Muhammad. Tapi niki make ayat-ayat selanjutnya dikatakan tidak disebut nama Muhammad, walaupun yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Itu karena mereka orang Yahudi ini sudah sangat benci, sudah sangat hasut karena Kanjeng Nabi, sehingga redaksi kata Muhammad itu tidak digunakan oleh Allah untuk menghindari kebencian mereka semakin dalam, sehingga bima anzalallahu tidak ala Muhammadin, tidak seperti itu, tidak disebut, walaupun yang dimaksud adalah apa yang diturunkan Allah terhadap Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, di rumah kaya ngoten, orang-orang Yahudi diperintah kaya ngono, awakmu imano marang Al-Quran. Terus mereka menjawab apa? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Itu jawaban orang-orang Yahudi Madinah. Mereka menjawab,
nu'minu bima unzila alaina. Kita hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kita. Ya, awakmu iman marang Quran. Quran dibawakan oleh Nabi Muhammad. Enggak. Aku iman marang apa yang diturunkan kepada kita. Sing dimaksud yang diturunkan kepada kita adalah Allah. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepadanya yang diturunkan sesudahnya. Wa yakfuruna bima wara'ahu ini bukan jawaban orang-orang Yahudi Bani Israel. Ini adalah komentar Allah, ya. Ini adalah firman Allah. Karena memang sejatinya mereka seperti itu. Jadi mereka, ya, jadi orang-orang Yahudi Bani Israel itu hanya menjawab nu'minu bima unzila alaina. Kita hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita. Sementara wa yakfuruna bima wara'ahu itu bukan jawaban mereka. Makanya redaksi ini ghaib wa yakfuruna. Jadi ini wa yakfuruna bima wara'ahu ini adalah firman Allah, komentar Allah. Karena memang sejatinya, sesungguhnya mereka itu tidak beriman terhadap sesuatu setelah Taurat. Jadi bima wara'ahu ay bima wara'at Taurat. Jadi setelah Taurat mereka ini buatan iman. Ono Injil, ono Nabi Isa, diutus Allah. Itu buatan iman oleh Injil kali Nabi Isa. Enten kanjeng Nabi Muhammad turun betul Al-Quran, mereka tidak iman. Padahal Al-Quran itu wa huwa utawi Quran iku al-haqqu musaddiqal lima ma'ahu. Padahal Quran sing digawa karo kanjeng Nabi itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Bener mau isine Taurat, bener mau ajaran Nabi Musa. Nah, karena mereka mengaku iman hanya kepada Taurat, gak belum iman marani yang di Taurat. Terus kanjeng Nabi didhawuhi kali Allah, kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kul, katakan wahai Muhammad, maksudnya mau kanjeng Nabi ini didhawuhi kali Gusti Allah dikongkon matur kaya ngeten kepada orang-orang Bani Israil. Liyahudi Bani Israil alladzina idza qulta lahum aminu bima anzalallah. Nabi Muhammad terus Gusti Allah dawuh omongno wong-wong Yahudi, sing wong-wong Yahudi man ngomongi kami hanya beriman kepada Taurat. Nu'minu bima unzila alaina. Ngomong nang wong-wong sing ngomong kaya ngono. Yang hanya iman kepada Taurat saja, tidak beriman kepada kitab setelah Taurat. Ngomong falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Lapo awakmu iku mateni nabi-nabi ini Allah sebelum Nabi Muhammad. Mungkin dibahas lagi min qablu ini. Kalau memang kamu benar-benar beriman, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah? Padahal tengkap tafsir atau dikatakan waqad harramallahu fil kitabi allazi anzala 'alaikum qatlahum. Padahal di dalam kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu diturunkan kepadamu, itu tidak boleh membunuh mereka. Jangankan nabi, membunuh manusia saja tidak boleh. Ini malah materi nabi. Bal amarakum fihi bittiba'ihim wa ta'atihim wa tasdiqihim. Padahal Allah memerintahkan kamu di dalam Taurat untuk mengikuti nabi-nabinya, untuk mentaati nabi-nabinya, dan untuk mengimani nabi-nabinya. Mengapa kamu membunuhnya kalau kamu menyatakan iman marang Taurat? Berarti awakmu ngomong nopo? Berarti awakmu ngomong nu'minu bima unzila alaina. Berarti awakmu ngomong koyo ngono bejo. Ngomongin nu'minu bima unzila alaina. Saya hanya beriman, kita hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Tapi nyatanya kalian membunuh nabi-nabi Allah, padahal itu diharamkan oleh Allah. Berarti omonganmu niku
kita bedah garis bawahi, memang orang-orang Bani Israel itu membunuh banyak nabi. Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel, Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel, dan 70 nabi yang lain, selain Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini kulit dipateni kali orang-orang Yahudi Bani Israel. Jadi tidak hanya 2 nabi, tapi dalam riwayat dikatakan sampai 70 nabi dibunuh oleh kaum Bani Israel. Padahal di dalam Taurat membunuh itu tidak boleh. Ini sing dipateni malah nabi, padahal nabi kudu dinut, kudu diimani. Berarti omongan mereka itu dusta, omongan mereka itu bejat. Nah, sing kudu di garis bawahi, ten mriki Gusti Allah menggunakan redaksi kata min qablu. Sing dimaksud min qablu itu sebelum Nabi Muhammad, tapi tidak disebut Nabi Muhammad. Jadi tidak min qablu Muhammad, tidak. Tapi yang dimaksud ayat min qablu sebelumnya adalah sebelum Nabi Muhammad. Ayat niki saumpama tidak ada min qablu, saumpama tafsir Al-Misbah dikatakan seandainya Allah tidak mencantumkan lafaz min qablu, itu bisa jadi akan timbul benak di dalam hati orang-orang Yahudi, mereka akan bisa membunuh Nabi Muhammad. Seperti halnya mereka bisa membunuh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bisa juga kalau tidak ada lafaz min qablu, itu bisa saja menimbulkan keresahan umat Islam, keresahan kanjeng Nabi Muhammad, keresahan para sahabat. Jangan-jangan kok Nabi Muhammad nggih dipateni koyo nabi-nabi yang lain, dipateni oleh orang-orang Yahudi. Jangan-jangan seperti itu. Nah, dengan adanya lafaz min qablu ini membuat Nabi Muhammad, membuat para sahabat, dan ini adalah jadi kebenaran Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, karena sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad tidak dibunuh. Saya mau ternyata min qablu, bisa jadi orang-orang Yahudi punya keyakinan akan bisa membunuh Nabi Muhammad. Utawa sahabat-sahabat, jangan-jangan kok Nabi Muhammad ya dipateni sampai orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi yang dulu. Ternyata ini adalah kemujizatan Al-Quran sampai bisa dibuktikan, itu bisa dibuktikan oleh generasi sesudahnya, termasuk generasi kita, bahwasanya Nabi Muhammad sampai akhir hayat tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Padahal 4 khulafaur rasyidin niku sedoyo sedo karena dibunuh kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedo sepuh sakit sedo. Sayyidina Umar niku dipateni dengan oleh orang Majusi. Dipateni ketika ngimami sholat subuh. Dipateni ketika ngimami sholat subuh. Dipateni Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman dia dipateni, dia dibunuh. Sejarah tidak mencatat siapa yang membunuh Sayyidina Utsman karena dia banyak riwayat. Tapi Sayyidina Utsman ketika itu dibunuh ketika membaca Al-Quran, sampai darahnya itu muncrat nanggone mushaf. Niki ana sing salah, tapi penting tiba buri nanggone Al-Baqarah ayat 137 temburi dianggap meh buri halaman 46-47. Ketika Sayyidina Utsman hendak dibunuh, ketika pedang ditancapkan kanggone tubuhnya, sebelumnya itu disepet dengan tangannya, itu darah itu muncrat, itu ana wong sing keliru. Biasanya nang Quran lek surah apa kalau ya talaqqoh itu biasanya huruf warnane apa? Ana sing ngomong sebab biyen niku Nabi Sayyidina Utsman di pedang itu darahnya muncrat nang ngene wal ya talaqqoh. Tidak. Menurut riwayat yang sahih, menurut riwayat yang kuat, ketika Sayyidina Utsman itu hendak dibunuh,
pedang nanggone tangane terus muncrat getih niku tanggone surah Al-Baqarah ayat 137 fasayakfikahumu wa huwas samiul alim. Mungkin mengikuti keterangan ini. Jadi temriku. Nah, Sayyidina Utsman itu sebenarnya sudah tahu niku kan pada saat niku wis ngopo nggih. Kowe kata sing demo tanggone Sayyidina Utsman. Kata yang demo kepada Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman itu para sahabat ini sebenarnya sudah pun kalau jogoin jenengan. Tapi Sayyidina Utsman waktu niku poso dinten Senin menawi niku. Itu sebelumnya sudah bermimpi bertemu Kanjeng Nabi, bertemu Abu Bakar, bertemu Umar. Jadi wis rumangsa waya yang saiki mati. Orang-orang yang kalau nanti cerita dia, orang-orang yang baik itu sudah tahu kapan dia akan meninggal, itu sudah tahu. Terus tak jangan dia orang-orang sing sakniki sing api-api kon kasih kata kok sing ngerti. Oh, aku wis muni riyo wis tak nutut. Enten tak cerita masih kata seperti itu. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu dibunuh, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh. Bayangkan seorang khalifah cara saat ini presiden itu sampai mati dibunuh. Yang membunuh Sayyidina Ali malah orang Islam sendiri. Apa Quran ceritanya? Itu muncul. Itu orang Khawarij. Karena pada saat itu peta perpolitikan sudah sangat chaos. Perang podo Islami. Podo Islami Sayyidina Ali kalau Sayyidina Muawiyah, kalau sahabat Muawiyah ini podo perang. Sehingga ketika Sayyidina Ali dibunuh, itu sebenarnya tidak ada yang tahu di mana letak makamnya Sayyidina Ali. Tidak ada yang tahu persis di mana letaknya Sayyidina Ali. Jadi disembunyikan ketika mengubur Sayyidina Ali itu disembunyikan. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu membuat strategi berkuburan pakai nanggone berbagai tempat, tapi tidak ada yang tahu di mana. Cuman sekarang sing terkenal itu tergone kota namanya Najd Irak. Ini kalau jenengan nggak ada parabola, ono TV jenenge Hadi TV. Itu nomor itu TV ini Syiah. Orang-orang Syiah kan begitu muncul terus kan Sayyidina Ali. Ini ku jenengan tinggali makamnya sangat bagus. Kalau dia sering tinggali Hadi TV, sebab tentang parabola dia tentang pondok itu Hadi TV jangan tinggali. Ini ku TV-nya Syiah. Jadi yang populer tentang daerah kota namanya Najaf di Irak. Ada yang mengatakan di Kufah, Irak, karena pada saat itu kantor pemerintahan Sayyidina Ali itu dipindah ke Kufah. Jadi ada yang mengatakan makamnya ke Kufah. Jadi wallahu a'lam tempundi, tidak ada yang tahu di mana makam Sayyidina Ali karena memang disembunyikan. Cuman yang masyhur teng kota Najaf itu pun ada ceritanya kenapa kok sampai masyhur di situ. Sayyidina Hasan itu ke puntune Kanjeng Nabi itu dibunuh, diracun karo bojone dhewe. Ini peta perpolitikan. Sayyidina Husain malah meninggal dalam keadaan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu terjadi ketika tanggal 10 Muharram. Kepalanya dipenggal terus digawe bal-balan. Makanya orang-orang Syiah itu kalau memperingati tanggal 10 Muharram itu menyakiti dirinya sendiri. Berteriak-teriak labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Jangan tinggal ya. Napa 10 Muharram live Karbala, Karbala teng Irak. Niku orang-orang Syiah menyakiti dirinya sendiri, berteriak labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, karena pada tanggal itu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipotong. Jadi sing bunten gampangane dari Khulafaur Rasyidin sing sedo tidak dibunuh niku namung Sayyidina Abu Bakar. Makanya tentu dikatakan min qablu, sebab dengan adanya min qablu ini orang-orang Islam, para sahabat bisa tenang kalau Nabi ini tidak akan terbunuh hingga akhir hayatnya. Pun kita lanjutkan.
ja'akum Musa bil bayyinati tsumma taqaddumul ijra min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh Musa benar-benar telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Bayinat dan ayat niki, sing dimaksud bayinat dan ayat niki inggih menika mukjizat. Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan, sing dimaksud bayinat itu adalah mukjizat. Seperti apa? Teng surah Al-Isra ayat 101, Gusti Allah dawuh walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah benar-benar memberikan kepada Musa 9 bukti-bukti kebenaran. Jadi ada 9 mukjizat Nabi Musa, yang mana menurut tafsir Al-Munir 9 mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa menerima Taurat. Sebelum Nabi Musa menerima Taurat. Jadi sadarnya Nabi Musa menerima Taurat itu ada 9 ayatin bayyinat, tis'a ayatin bayyinat. Napa mawon? Wahia al-asor, hiji tongkat, wasununu lan paceklik, wal yadu lan tangan, wadamu lan getih, watufanu lan tufan angin tofan, wal jaradu lan belalang, wal kumalu lan kutu tumo, wadofati ulan kodok, wafal bahri lan terbelahnya lautan. Jadi napa namanya? Pernah suatu ketika Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, nekakno kodok wakeh. Jadi nang ndi ana kodok, sampai nang panganan ana kodok, nang ndi wae ana kodok. Itu membuktikan Nabi Musa itu sebagai nabi. Jadi ana mukjizat kodok. Jadi setiap nabi, setiap rasul ini mesti mempunyai mukjizat. Gak ada mukjizat, ya siapa saja bisa mengaku nabi. Maka kita nggone surah Al-A'raf ayat 133 dikatakan teng mriku Gusti Allah dawuh fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada Musa topan, belalang, kutu, katak, darah. Jadi air minum itu berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Lanjutannya ayat, "Tsumma taqaddumul ijra min ba'dihi wa antum dzalimun." Kemudian kamu jadikan patung anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya, dan sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Mukjizat Nabi Musa itu bukan sesuatu yang zalim. Syekh Mutawalli Asy'arawi tenggone tafsiri, mukjizat Nabi Musa itu nyopok di depan mereka dan mereka bisa melihat. Duwe tongkat iso dadi kula, tongkat iso pecah segara, tangan dilebokno nang ngene sak, tangan iso bercahaya kaya srengenge. Itu semua itu jelas, bukan sesuatu yang gaib. Wis jelas-jelas ono mukjizate. Mereka di depan mereka sendiri mereka bisa menyaksikan. Mereka bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ngumul kok yo cik nyembah ijen. Atau lho maksudnya ayat ini. Summa ta'utul ijra min ba'di wa antum dzalimun. Wis jelas-jelas ono mukjizate, awakmu wis ndelok. Kok cik iso-isoke awak niku menyembah patung anak sapi. Ini sudah pernah saya terangkan di tengah ayat 51 dhisik. Tengah ayat 51 dhisik. Memang patung ini bukan sembarang patung. Sing gawe si Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini anak zina terus bareng karena ibu izin akhirnya diguak nang gunung, bareng nang gunung dirambut karo Jibril. Sing rambut malaikat Jibril. Karena Musa Samiri sing rambut malaikat Jibril gede ngerti, akhirnya malaikat Jibril ngerti, terus ngerti bekas telapak
kuda bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril itu dijogok didadekno patung, sehingga patungnya niku bisa mengeluarkan suara dan bisa bergerak. Musa sendiri seperti itu. Jadi patung memang bukan sembarang patung. Orang kaya ngono, orang Bani Israel senang. Kan itu ketika saat itu kan gampangnya teknologi belum ada seperti itu. Orang kaya ngono, orang-orang Bani Israel senang. Jadi Musa sendiri diramut Jibril, akhirnya kaya ngono kayak patung. Sementara Nabi Musa diramut karo Fir'aun, akhirnya jadi Rasul. Jadi kaya ngoten. Jadi tidak mesti wong sing ngramut api bakal dadi api, yo gak mesti. Jadi seperti itu. Jadi sudah pernah saya terangkan tenggone ayat 51 dia itu seperti itu. Jadi Musa sendiri yang membuat patung. Lanjutannya ayat wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudzu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asyayna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab sami'na wa asyayna. Ayat niki, separuh ayat niki itu hampir sama dengan ayat 63. Jenengan tinggali ayat 63, perbedaan nih halaman 20. Sami wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudzu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru temriku wasma'u. Potongan ayatnya sama. Biar pun nanti kalau cerita akan, memang ketika itu gunung itu benar-benar diangkat di atas kepala mereka. Benar-benar diangkat di atas kepala mereka. Terus mereka bersujud. Ketika itu kula cerita, separuh dahinya itu nempel nang bumi, separuh dahinya yang sebelah kiri nempel nang bumi, separuh yang kanan itu ndelok dhuwur karena takut gunung Tur itu akan ditimpakan, dicebok nang ngene iki. Ini yang belum saya sampaikan ketika menjelaskan ayat 63. Allah memang benar-benar mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Itu adalah sebuah ancaman. Itu memang ancaman dari Allah. Tapi ancaman dari Allah itu bukan untuk memaksa mereka beriman, tapi karena sayangnya Allah kepada mereka. Dan tafsir Asy-Sya'rawi dikatakan seperti ini. Itu bukan memaksa orang-orang Bani Israil supaya iman pada Allah, tidak. Tapi itu adalah perhatian Allah, tapi itu adalah rasa sayang Allah. Tentang tafsir Asy-Sya'rawi dikatakan seperti halnya seorang anak yang tidak mau membuka mulutnya karena hendak diminumi obat karena obat itu pahit, padahal dia dalam keadaan sakit. Kalau dokter dikai obat dikongkon ngombeno, jenenge obat mesti pahit. Kita sebagai orang tua, kalau tahu anak sakit, dikongkon dokter dikai obat, terus anak gak gelem membuka mulutnya. Kalau kita memang benar-benar sayang kepada anak kita, kira-kira obat itu kita paksakan masuk ke mulutnya anak, atau kita biarkan saja karena anak tidak mau? Pasti kita masukkan. Wis di opo carane tak ngerti, wis dipedhok, wis dicekeli sembarang kali, pokoknya obat itu masuk. Itu sayangnya anak kepada orang tua. Semono Bani Israil. Bani Israil itu diancam oleh Allah, gunung Tur diangkat di atas kepala mereka, benar-benar diangkat. Wis tidak di opo penjelasan ilmiah, wis ora usah ditakokno dawa kaya ngono. Wis gak iso ketemu ilmiah yang mukjizat kok. Lah iso diilmiah kan butuh mukjizat kok. Makanya saya pernah mengatakan iman itu di atas akal. Kalau secara akal tidak mungkin, ya apa gunung bisa diangkat terus ngawak nanggoni kepalanya mereka, kan secara ilmiah sampai kapanpun tidak akan bisa dipecahkan. Tapi ini adalah bagian dari keimanan, ini adalah mukjizat dari Nabi Musa.
Diancam koyok ngono itu bukan dipaksa mereka untuk beriman, tidak. Itu karena sayangnya Allah terhadap mereka. Nah, mereka dikatakan wasma'u. Nah, yang ini wasma'u. Rungokno. Sing dimaksud rungokno tidak hanya mendengarkan saja, tidak. Laisa maknahu al-amru bi idrakil qawli faqat. Tidak hanya mendengarkan apa yang diucapkan, tidak. Tapi yang dimaksud wasma'u adalah wa innamal muradu i'malu bima sami'tum wal tazanuhu. Sing dimaksud wasma'u itu adalah amalkan apa yang kamu dengar dan tetaplah mengerjakan apa yang kamu dengar itu. Di kongkon nopo isma'u di kongkon apik marang wong tuwa, ya dengarkan, tidaknya didengarkan, ya kudu dilakoni. Di kongkon nyembah Allah, kudu tidak hanya didengarkan saja, tapi ya kudu dilakoni. Nah, cek kebajuti mana? Mereka menjawab qalu sami'na wa asoina. Ulama berbeda pendapat. Apakah sami'na wa asoina ini benar-benar diucapkan oleh orang Bani Israel langsung? Benar-benar diucapkan oleh Bani Israel, betapa buruknya akhlak mereka. Dikongkon ngerungokno, malah mereka menjawab, yo tak rungokno, tapi tak lakukan. Dijawab aku teman lah, boleh lah, kebajet. Dijawab itu teman benar-benar kebajet. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan tidak seperti itu. Dan berarti dikatakan ikhtilaf asal saudara minum hadalah hakikatan bil lisani yukon. Apakah ini lafaz ini keluar dari mulutnya secara diucapkan? Au yakunu fa'alu fi'lan qawmana qawal qawli wa yakunu majazan. Atau ini tidak diucapkan, tapi ini dilakukan dengan perbuatan sehingga ini adalah majas. Makanya ada ulama yang mengatakan mereka itu sebenarnya menjawab hanya sami'na. Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan mereka itu menjawab sami'na, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan omongannya. Kelakuannya asoina. Jadi teman-teman jawab sami'na wa asoina, ya kira-kira bodohnya langsung diberno. Jadi makanya tidak sami'na wa asoina ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini majas. Jadi mereka menjawab nggih, tapi kelakuannya gak kepanggil. Seperti itu. Lanjutannya ayat wa usrifu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafiran mereka. Diresapkan. Dan ini dimaknani wa usrifu lan den campurake. Dicampur atau diresap mulai dicontohkan itu seperti halnya kapas di gerujuk banyu. Jadi kapas itu akhirnya teresap air di dalam kapas. Teresap air di dalam kapas. Seperti itulah cintanya orang-orang Bani Israel terhadap patung Azam. Jadi sudah meresap di dalam hatinya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wonten hadis riwayat saking Abu Darda. Kanjeng Nabi dawuh bukas syai'a yu'mi wa yusimmu. Cintamu kepada sesuatu itu membuat kamu buta dan tuli. Jadi lewat lagu cintamu butakan matamu dan hatimu, itu tokoh hadis. Jadi cintamu terhadap sesuatu itu membuat kamu buta dan tuli. Segala sesuatu atas yang berdasarkan cinta. Lek cinta itu tidak disandarkan kepada Allah, maka bisa membuat orang itu buta dan tuli. Opo ae seneng marang opo ae gak disendekno marang Allah, maka cinta itu bisa membuat seseorang itu buta dan tuli. Contoh, ono wong seneng bal-balan, saupengen karo bal-balan. Sampai ono bal-balan
nang dia diparani didelok. Misalnya mawon ana bal-balan mainnya jam 5 misalnya mainnya jam 5 sore, karena main jam 5 sore buyari jam itu sehingga mereka tidak sholat maghrib. Berarti cintanya terhadap sepak bola membuat dia buta dan tuli. Buta wis gak ngerti hukumnya kaya ngono sholat maghrib itu wajib, tuli wis gak ngerti maneh di ojo dikandani ojo tapi tetap berangkat tetap ndelok bal-balan. Kalau nanti cerita terbiki, kula gak ada konco, niki biyen tapi niki nyata. Seneng karo bojone wong. Oh, biyen kan tahu kalau ceritanya, tapi memang nyata itu terjadi sangat lama dulu. Iku wis dinasehati ojo, iku ngono bojone wong, ojo mbok senengi. Tapi karena cintanya itu sudah tidak disandarkan kepada Allah, sampai bojo-bojone wong disasar. Enten katanya. Seperti itu ada. Dia sajane pun enten, cuman saat ini ku didadekno lagu. Jadi kan saking akeh kan sampai didadekno lagu. Sama didadekno lagu. Sakelah lagu seperti itu. Jadi segala sesuatu yang atas nama cinta, kalau cinta itu tidak disandarkan kepada Allah, maka cinta itu akan membuat kamu buta dan cinta itu akan membuat kamu tuli. Begitu juga orang Bani Israel. Cintanya kepada patung anak sapi tidak disandarkan kepada Allah. Wong Allah itu pangeran, kok malah dia cinta kepada patung dan dijadikan sesembahan. Sehingga apa? Dia buta hati dan tuli hatinya. Dan banyak kitab tafsir diriwayatkan akhirnya Nabi Musa itu ghadab. Tafsir Al-Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dikatakan tafsir Ibnu Katsir itu ijel niku patung niku man diobong karo Nabi Musa. Wa riwayatin ditugel gurune. Maro dibuat nang ngene kali. Wa riwayatin diobong, mari diobong terus awune dibuat nang ngene kali. Wa riwayatin dipotong gurune. Mari patunge dibuat nang ngene kali. Terus Nabi Musa dawuh marang umatnya, isrobu minhu, ngombe awakmu teko banyu kali itu. Lalu orang-orang Bani Israel semuanya meminum air dari sungai itu. Lek nanggone atine wong iku ana rasa seneng marang ijel, wajahnya berubah menjadi kuning. Tapi lek gak ana rasa seneng ijel, wajahnya pancet, tidak berubah warnanya. Bahkan tafsir Al-Qusairi, kitab Al-Qusairi dikatakan sakmare ngombe teko iku ngombe banyu sing mari dibuat ijel nang ngene kuno Nabi Musa, sing ana rasa seneng marang ijel wong dadi gendeng. Tapi itu dibantah oleh ulama yang lain. Gak kaya ngono maksudnya. Maksudnya itu kuning. Karena ijel itu dibuat dari emas ya, dilapisi emas sehingga wajahnya itu kuning kaya emas. Wajahnya tok sing kuning kaya emas. Jadi sing ana rasa seneng marang ijel sakmarine ngombe iku berubah menjadi kuning. Dan itu banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir. Ayat terakhir, Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan imanmu kepada kamu jika kamu benar-benar kamu beriman. Dan ayat ini membantah kaum Bani Israel yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang mereka hanya mengaku beriman kepada kitab Taurat. Di ayat ini dibantah, sebenarnya mereka tidak beriman kepada kitab Taurat, sebenarnya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Gak iman apa-apa, gak iman Taurat, gak iman Quran, gak iman yang lain juga. Makanya di tenggone ayat ini mereka mendapatkan kecaman dan hinaan. Sama ya'murukum imanukum in kuntum mu'minin. Sangat buruk apa yang diperintahkan imanmu kepada kamu jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pun jaga kesempatan mugi-mugi ketika terang manfaat.
Nggih. Bincing prantun nggih, prantun pisan. 949596. Nggih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wa qulubuna wa tanfa'u bi ulumina wa taqdu bi hawaijina wa tarfa'u bi darajatina wa tahdi bi qaumana wa tukhrishu bi qulubana wa tuhimuna bi a'lumina ladunni wa tukrimuna bi sa'adati wal karamati ma'an zurriyyatina wa tusiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa tiyabana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallallahu wa barik ala syarri adatna khalqa wa zakta wa rahmata wa ahya ila yaumin tusyarika wa khalqa ajma'in alhamdulillah rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.